Bab 103. Terjebak jadi istri simpanan. Selesai makan malam, Alea mengajak suaminya untuk ke kamar dan tidur. Namun Tristan menolak dengan alasan ia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun Alea berusaha untuk menahan suaminya, tapi tidak membuat Tristan ikut ke kamar. Alea takut Tristan akan mengecek CCTV dan melihat kejadian tadi pagi. Kini Alea sedang mondar-mandir di kamar. Ia benar-benar takut sekali Tristan akan tahu semuanya. Kalau Mas Tristan tahu, pasti dia akan marah sekali. Bagaimana ini? Ucap Alea gusar. Alea hendak membuka pintu kamar, namun gerakannya keduluan oleh Tristan sehingga kepala wanita itu terbentur pintu. Au! Ringis Alea pelan. Ringisan yang lebih tepatnya adalah reaksi terkejut. Astaga, sayang. Tristan memaki kaget lalu segera memeluk istrinya. Tristan menangkup wajah cantik Alea. Ia mengusap-usap kening istrinya yang baru saja terhantuk pintu. Sayang, sakit banget ya? Tanya Tristan lembut. Alea menatap wajah Tristan. Ini kesempatan bagus untuknya mencegah Tristan pergi. Alea memasang wajah penuh kesakitan. Iya, kepalaku pusing mas, jawab Alea berpura-pura. Tristan panik. Ia lantas menggendong tubuh Alea lalu membawanya untuk berbaring di atas ranjang. Mas, mau tidur sambil dipeluk? Pinta Alea dengan kedua tangan terangkat ke atas. Tapi aku belum selesai, sayang. Ucap Tristan membuat Alea menekuk wajahnya. Alea mencoba berpikir, cara apa lagi yang akan ia gunakan untuk mencegah Tristan kembali ke ruang kerja. Mas, katanya mau jatah. Ayo kita olahraga malam. Ajak Alea dengan penuh semangat. Kening Tristan mengkerut mendengar ucapan istrinya yang malah mengajak, padahal jelas-jelas tadi Alea menolak keras. Bukannya tadi kamu gak mau, kenapa sekarang tiba-tiba? Tanya Tristan seraya ikut naik ke atas ranjang. Alea menyusuri wajah dan dada bidang Tristan dengan jari telunjuknya. Hal itu benar-benar membuat Tristan panas dingin. Sayang, geraman mulai terdengar dari mulut Tristan. Tatkala jari lentik istrinya semakin merayap ke dalam kaos yang ia gunakan. Mas, aku pengen. Bisik Alea lalu mencium leher Tristan bahkan berani mencetak tanda. Sayang, kalau ini cuma peralihan supaya aku nggak cek CCTV, maka kamu salah. Tanya Tristan dengan mata terpejam. Alea menjauhkan wajahnya dari leher suaminya. Ia menatap pria itu penuh pertanyaan. Maksud kamu? Tanya Alea. Tristan tersenyum tipis. Ia lalu mendekatkan wajahnya ke leher Alea dan memberikan kecupan basah yang memabukkan. Ah, mas, maksud kamu apa? Tanya Alea berusaha menahan godaan suaminya. Aku tahu bahwa yang membuat kamu terluka adalah mamaku, kan? Jawab Tristan dengan tenang. Alea terkejut bukan main. Ia menangkap wajah Tristan lalu mengusap-usap rahang tegas pria itu dengan lembut. Mas, mungkin mama nggak sengaja melakukannya. Tolong jangan marah ya. Pinta Alea ketakutan. Tristan tersenyum tenang. Ia menggelengkan kepalanya mendengar permintaan dari istri cantiknya ini. Walaupun Mama Saras adalah ibunya, tapi Tristan tidak akan membenarkan perbuatannya terhadap istrinya, bahkan sampai melukai Alea. Tidak bisa sayang, besok kita akan datang ke rumah Papa dan Mama ya. Aku tidak suka ada yang menyakiti kamu, balas Tristan menolak. Tapi ucapan Alea terhenti karena Tristan kembali memberikan kecupan di lehernya yang jenjang. Tidak ada tapi. Sekarang ayo olahraga seperti katamu. Ajak Tristan berbisik dengan nada menggoda. Alea akhirnya pasrah.
Ia melayani suaminya dengan sangat baik dan sepenuh hati. Alia berharap bahwa kegiatan mereka sekarang akan bisa mengurangi rasa marah Tristan terhadap ibunya. Alia mendesi panjang tatkala merasakan gerakan suaminya semakin kencang. Tristan sendiri seperti tidak sadar bahwa ia telah bergerak melebihi kecepatan yang seharusnya. Sampai-sampai tubuh Alia terguncang. Mas, pelan. Perut aku kram. Cicit Alia dengan mata terpejam. Tristan seakan tuli. Pria itu tetap bergerak konstan tanpa mempedulikan kata-kata Alia yang memintanya untuk memelankan tempo permainan. Sementara itu di apartemen Alia dan Tristan dulu, tampak seorang pria dan gadis tengah makan malam bersama. Kondisi gadis itu sudah berangsur membaik setelah dirawat di rumah sakit dan di rumah. Om, pelayan itu bagaimana sekarang? Tanya Aira seraya terus memotong apel di atas pangkuannya. Saat ini mereka sedang duduk santai di depan televisi. Keduanya terlihat seperti pasangan suami istri yang sedang santai usai makan malam bersama. Nasibnya sama seperti bosnya, jawab Mondi singkat. Kening Aira mengkerut, ia tidak mengerti kata-kata Mondi barusan. Tidak perlu dipikirkan. Saya nggak mau menjelaskan ke kamu, ujar Mondi dengan cepat. Aira meneguk wajahnya. Ia menatap pria itu dengan perasaan kesal. Apel yang ia potong sudah habis dimakan Mondi sejak tadi. Om, apelnya habis. Aku kapan makannya? Ucap Aira dengan kesal. Mondi tersenyum miring. Ia lalu mengambil pisau dan buah apel dari tangan Alia untuk bergantian memotong. Sini gantian, kata Mondi pelan. Aira menolak. Ia mengambil kembali pisau dan apel dari tangan Mondi. Gerakannya yang cepat tanpa sadar membuatnya menggores jari Mondi sampai berdarah. Astaga, Om. Aira meletakkan pisau dan piring ke atas meja. Lalu dengan cepat dia mengambil jari Mondi dan setelahnya memasukkan ke dalam mulutnya. Mondi melotot melihat jarinya berada di dalam mulut Aira. Jakunnya tampak naik turun merasakan bibir dan lidah lembut gadis itu. Tidak perlu, saya bisa mengobatinya. Ketus Mondi buru-buru menarik jarinya dari mulut Aira. Mondi pun beranjak dari tempatnya. Ia harus segera pergi ke kamar sebelum sesuatu dalam dirinya semakin bangkit dan menyebabkan hal yang tidak seharusnya terjadi. Sial, sial, sial. Umpat Mondi berkali-kali seraya masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Aira, gadis itu tampak mengkerutkan keningnya heran tatkala melihat Mondi langsung beranjak dari tempatnya. Apa Om Mondi jijik ya sama mulut aku? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira menggaruk kepalanya. Ia jadi tidak enak pada Mondi karena sembarangan bertindak tadi. Bab 104. Terjebak jadi istri simpanan. Alia membuka matanya saat merasakan kecupan di seluruh wajahnya. Ia menoleh ke samping di mana Tristan tampak sudah rapi dengan setelannya ke kantor. Jangan lupakan ketampanan pria itu yang paripurna. Membuat Alia refleks langsung mengusap wajah suaminya. Alia melenguh. Ia mengangkat kedua tangannya dan langsung disambut baik oleh Tristan. Tristan menarik kedua tangan istrinya sampai terduduk. Lalu bagaimana itu langsung masuk ke dalam pelukan suaminya. Baru beberapa saat Alia memeluk tubuh tegap suaminya, ia langsung dibuat terkejut dengan rasa mual yang menyerangnya. Weh! Alia berlari turun dari ranjang. Ia masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintu dulu. Tristan yang khawatir pun tampak ikut menyusul. Ia membantu memijit tengkuk Alia. Sayang, kamu kenapa? Tanya Tristan seraya mengusap punggung Alia. Alia mencuci mulutnya. Ia menatap Tristan lalu mendorong pria itu menjauh darinya. Sebelah tangan Alia memegangi hidung.
tanpa tanda bahwa ia merasa terganggu akan aroma suaminya. "Sayang aku," tanya Tristan ambigu. Kepala Alia mengangguk. Ia paham dengan pertanyaan dari Tristan barusan. "Kamu pakai parfum apa sih? Baunya bikin mual," kata Alia protes. Alia mengambil handuk bersih yang ada di sana. Ia lalu membekap mulut dan hidungnya sendiri sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi, meninggalkan Tristan yang melongo tak percaya. Tristan masih berdiri seperti patung. Ia lalu mengangkat kedua tangan bergantian sambil mengendusnya dalam-dalam. "Perasaan tidak bau? Kenapa Alia jadi aneh begini?" gumam Tristan usai mencium aroma tubuhnya sendiri. Tristan mencium bau yang sangat wangi. Tentu saja karena parfum jutaan miliknya tidak akan memancarkan bau yang murahan. Tristan menghela nafas. Ia lalu segera keluar untuk melihat istrinya yang kini sedang mengambil pakaian di dalam lemari. "Sayang, aku nggak bau sama sekali. Kamu kenapa jadi aneh?" tanya Tristan dengan nada frustasi. Alia menoleh. "Kamu bau. Aku nggak suka. Pokoknya jangan dekat-dekat sama aku," jawab Alia dengan nada sedikit kesal. Tristan mendekat. "Sayang," rengek Tristan dengan manja. Alia menggeleng. Ia lalu berjalan sambil membawa bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini Alia mengunci pintunya agar Tristan tidak bisa masuk. Tristan menggaruk pelipisnya. Ia dibuat kelimpungan oleh penolakan istrinya pagi ini. Jelas-jelas ia tidak bau sama sekali. Kenapa Alia malah bicara aneh? Alia, kayak ibu hamil kamu tuh," gumam Tristan gemas sendiri. Tristan tertawa, namun setelah beberapa saat dia terdiam menyadari ucapannya sendiri. Tristan dibuat melongo. Sebentar kemudian berlari ke arah meja nakas. Tristan mengambil kalender. Ia meraba tiap deret angka di kalender tersebut dengan jari telunjuknya. "Alia, dia telah datang bulan," gumam Tristan. Tristan masih terdiam, namun setelah beberapa saat dia tersenyum begitu lebar. Banyak dugaan positif di kepalanya tentang kondisi istrinya sekarang. "Sayang," Tristan berteriak kencang sambil menggedor pintu kamar mandi. "Apa sih mas? Nanti dulu, aku masih mandi," sahut Alia dari dalam. Tristan berjalan mondar-mandir. Ia tidak sabar melihat istrinya keluar dari kamar mandi dan akan langsung ia bopong ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Tristan sangat berharap bahwa Alia benar-benar hamil. Ia dan istrinya sudah cukup menderita karena kehilangan anak. Dan sekarang Tristan benar-benar berdoa semoga Alia memang sedang mengandung. Tristan duduk di pinggir ranjang. Ia menggigit ibu jarinya sendiri sambil terus menatap kamar mandi. Tidak lama kemudian, Alia keluar dengan sudah berpakaian. Rambutnya tampak masih tergulung oleh handuk. Sayang, Tristan hendak mendekati istrinya, namun Alia menolak. "Mas, jangan, aku mual banget," pinta Alia mengulurkan tangannya, meminta suaminya untuk tetap di tempatnya. Tristan menekuk wajahnya. Ia rasanya ingin menangis saja dengan penolakan istrinya. "Sayang, kita ke rumah sakit," ajak Tristan dengan semangat. Alia membalikkan badannya sambil terus mengeringkan rambutnya. "Rumah sakit, mas? Siapa yang sakit? Apa mama?" tanya Alia dengan penuh kekhawatiran. Tristan tersenyum. Alia benar-benar wanita yang baik. Bahkan setelah perlakuan kasar mama Saras pada dirinya, Alia tetap mengkhawatirkan kondisi mama mertuanya. "Enggak, sayang, bukan mama. Tapi pokoknya kita ke rumah sakit lah," jawab Tristan. Alia hanya manggut-manggut. Ia akan ikut kemanapun suaminya mengajak, asal bersama Tristan.
ia tidak akan takut tersesat. Setelah mengeringkan rambutnya dan sedikit memoles make up, Alea pun berjalan mendekat Tristan. Alea menggandeng tangan suaminya. Ia memasang senyuman penuh semangat. "Ayo sayang," ajak Alea. Kening Tristan mengkerut. Ia merasa aneh melihat perubahan sikap istrinya. Tadi tidak mau dekat-dekat sama sekali, tapi lihatlah sekarang. "Udah enggak mual?" tanya Tristan. "Enggak, aku juga enggak tahu kenapa tiba-tiba enggak mual lagi," jawab Alea dengan jujur. Ia juga kebingungan sendiri. "Ya udah, enggak apa-apa, malah bagus. Aku tersiksa kalau kamu enggak mau dekat-dekat aku," timpal Tristan, membuat Alea tertawa pelan. Tristan tidak banyak bicara. Ia lalu mengajak istrinya untuk keluar dari kamar. Saat keduanya sudah sampai di luar, mereka berpapasan dengan seorang pelayan yang sepertinya mau datang ke kamar. "Tuan, Nona, ada Nyonya dan Tuan besar di bawah. Mereka menunggu kalian," ucap pelayan itu dengan sopan. Mendadak senyuman di wajah Alea menghilang. Kini wajahnya tampak tegang dengan mata menatap ke sana ke sini. Perasaan Alea tidak tenang. "Jangan takut, sayang. Ada aku, mereka datang ke sini karena permintaanku," tutur Tristan yang menyadari perubahan ekspresi di wajah Alea. Alea menghela nafas pelan. Ia mengeratkan gandengan di tangan suaminya sebagai bentuk perlindungan yang sangat Alea butuhkan saat ini. Tristan pun mengajak Alea. Ia mengusap punggung tangan istrinya yang terasa gemetaran. Saat sampai di lantai bawah, Alea sontak memejamkan matanya. Tatkala pandangannya bertabrakan dengan sorot mata tajam ibu mertuanya. Alea dan Tristan berjalan mendekati keduanya. Alea benar-benar merasa sangat takut. Bahkan rasa takutnya itu membuat perutnya kram. "Putraku tidak akan kemana-mana. Kau tidak perlu terlalu erat menggandengnya," ketus Mama Saras menegur. Alea hendak melepaskan gandengan di tangan Tristan, namun ia dilarang oleh suaminya dengan gelengan kepala. "Maksud kamu apa, Tristan? Begitu cara kamu meminta kami datang?" ucap Papa Jaya dengan nada langsung tinggi. "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Tristan dengan tenang dan santai. "Tristan, jangan lupa bahwa Mama ini ibu kamu, orang yang melahirkan kamu. Kamu berani mengirim pesan kasar kepada Mama hanya demi dia," bentak Mama Saras seraya menunjuk Alea. "Dia istriku, Ma. Dia menantu Mama, menantu keluarga Kusuma," tegur Tristan masih dengan nada yang begitu tenang. "Kamu gak malu, Tristan? Perempuan ini awalnya mau menghancurkan kamu. Dia mau berpura-pura menggoda dan merusak rumah tangga." Ucapan Papa Jaya terhenti karena Tristan. "Rumah tangga siapa? Aku dan Linda. Rumah tangga itu memang sudah hancur sejak lama. Dan Alea, dia bukan perempuan seperti pikiran Papa," potong Tristan dengan cepat. "Tristan, kau benar-benar menjadi anak yang kurang ajar. Apa begini cara istrimu mengajarimu?" tanya Mama Saras. Emosi Mama Saras sudah meledak-ledak saat mendapat telepon dari Tristan semalam. Putranya sendiri memarahinya hanya karena membuat tangan Alea terluka sedikit. Mama hanya melukai sedikit tangannya. Jika saja Mama hilang kendali, Mama bisa membunuhnya kemarin. Tambah Mama Saras dengan emosi semakin tinggi. "Mama," tegur Tristan dengan nada semakin tinggi. Sejak tadi ia menahan untuk tidak membentak sang Mama, tapi pada akhirnya lepas juga. "Apa? Kamu mau melawan Mama demi perempuan murahan ini?" tanya Mama Saras menunjuk Alea. Alea menangis. Ia menundukkan kepalanya tanpa berani menatap siapapun yang ada di sana. Alea menggenggam bajunya di bagian perut.
Kram di perutnya semakin terasa saja, bahkan sejak semalam. "Ma, dia istriku," kata Tristan penuh penekanan. "Dan dia mama kamu, Tristan, wanita yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik kamu sampai jadi seperti ini. Jadi begini balasanmu pada kami?" tanya Papa Jaya. Mama Saras mendekati Alia. Ia mengepalkan tangannya dengan perasaan benci yang semakin besar. "Kamu benar-benar wanita tidak tahu malu. Wanita murahan dan perusak keluarga orang lain. Aku benar-benar membencimu. Aku tidak akan pernah sudi menerimamu sebagai menantu," bentak Mama Saras dengan mata berkaca-kaca dan syarat akan kebencian. Alia semakin menangis. Ia memejamkan matanya dengan rasa sakit yang kian bertambah. Alia memegangi tangan suaminya. "Mas, perut aku sakit. Au!" Alia terus meringis. "Sayang, hei, ada apa?" tanya Tristan lembut. Tangannya mengusap-usap wajah cantik istrinya. "Ah, sakit mas," ucap Alia semakin keras. Tristan hendak menggendong Alia, namun gerakannya langsung terhenti ketika melihat darah yang mengalir di paha dan terus ke bawah kaki istrinya. "Sayang, tenanglah," bisik Tristan lalu menggendong dan membawa Alia keluar rumah. Kedua orang tua Tristan sama terkejutnya dengan putra mereka tadi saat melihat darah di kaki Alia. "Pak, apa wanita itu sedang hamil?" tanya Mama Saras. Terlihat rasa takut di matanya. "Entahlah, Ma," jawab Papa Jaya pelan.